Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Yuk kita jadi orang yang semangat. Nah, ngomong-ngomong soal bahagia, sadar gak sih kalau bahagia itu ternyata berawal dari prasangka yang baik? Coba tuliskan deh, doa-doa apa sih yang pengen kamu berikan bagi dirimu sendiri? Doakan dirimu sendiri dengan doa terbaik. Siapa tahu ada loh orang yang mengamini dan membuatnya jadi kenyataan. Tuliskan doa terbaik bagi dirimu sendiri di komentar. Saya akan bantu amini, semoga itu tercapai dan terkabul ya. Tulisanmu adalah doamu sendiri. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, kalau dipikir-pikir, hal yang paling merubah hidup kita itu selalu ada kaitannya dengan hal yang bernama kebiasaan. Betul banget. Kali ini saya jujur teman-teman, lagi seneng banget. Kenapa mas? Karena saya akan memberikan kepada kamu sebuah hal yang betul-betul sudah saya praktekkan, dan ini benar-benar berubah hidup saya dan banyak orang yang saya tolong. Ya udah, sekarang langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi. Tolong simak baik-baik. Ini bisa jadi adalah salah satu video Pagar Kehidupan yang akan merubah hidup kamu. Nih, sekarang gini, percaya nggak sih kalau dalam hidup ini segala sesuatu itu harus diperjuangkan? Coba, sekarang kalau saya tanya kepada kamu, ya, saya mau nanya kepada kamu sebagai sahabat baik saya. Tolong jawab dalam hati. Menurut kamu, kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian dalam hidup, itu perlu perjuangan atau kita tinggal menerima? Jawab. Apa jawaban kamu? Harus diperjuangkan atau tinggal nunggu untuk menerima? Nah, kayaknya dari muka kamu nih agak-agak senyum-senyum bingung. Gak masalah, sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu hal yang selama ini mungkin pernah diajarin oleh orang tua kita, tapi karena kita nggak tahu alasannya, jadinya kita malas untuk melakukan. Saya ulangi ya, semua kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan itu sebenarnya butuh perjuangan. Tapi, sabar dulu. Sabar, saya belum selesai ngomong. Tapi, perjuangan ala Pagar Kehidupan itu bukan perjuangan yang ngotot. Lah, terus mas, saya harus ngapain nih? Kebetulan saya masalah hidupnya lagi banyak. Saya lagi di ujung tanduk. Saya ingin bahagia. Saya ingin meraih impian saya. Saya ingin banyak mengundang kesuksesan dalam hidup saya. Saya harus berjuang seperti apa, mas? Perjuangan yang harus kita lakukan adalah merubah kebiasaan kita. Dan kebiasaan yang ingin saya ajarkan kepada kamu di video ini adalah kebiasaan memuji. Betul sekali. Kebiasaan yang belum pernah saya ajarkan di video manapun di Pagar Kehidupan, baru di video ini adalah kebiasaan memuji. Coba, sekarang kita pahami dulu ya. Banyak video Pagar Kehidupan yang sudah kamu tonton. Atau mungkin kalau kamu penonton baru di Pagar Kehidupan, selamat datang. Selamat datang di keluarga Pagar Kehidupan. Kamu langsung menjadi sahabat baik saya. Sudah banyak video di Pagar Kehidupan yang menjelaskan bahwa perkataan adalah doa. Betul? Nah, salah satu perkataan yang betul-betul doa mujarab itu adalah pujian. Setuju nggak? Nih, sekarang seperti biasa, supaya kita jadi lebih jelas, tidak hanya seperti teori belaka video ini, saya akan menjelaskan kepada kamu dari dasarnya dulu supaya kamu tahu dan yakin bahwa ucapan saya ini benar, bukan teori belaka. Mau? Nah, sekarang coba deh, bersama dengan saya, kita pikirin hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Pikirin hal apa itu? Saya boleh tebak nggak?
Dari semua hal yang paling membahagiakan yang pernah terjadi dalam hidup kita, sepertinya kalau kita jujur, yang paling benar-benar bikin saya bahagia, Mas, itu ada kaitannya dengan pujian dari orang lain. Dan sebentar, pujian yang paling bermakna dalam buat kita, itu kayaknya pujian yang berasal dari orang-orang yang kita sayang atau orang-orang yang paling dekat, betul nggak? Coba, sekarang kalau kita jujur, pengen nggak sih kita dipuji sama pasangan kita dengan pujian tulus? Seneng nggak? Kalau kamu perempuan nih, perempuan itu gampang luluh hatinya. Wahai para lelaki, perempuan itu gampang luluh hatinya dengan satu hal yang namanya pujian. Benar atau benar? Loh iya toh? Perempuan tuh kalau dipuji-puji suka bilang gombal, gombal. Tapi dibalik kata gombal, dia demen. Betul nggak? Nah, ini cowok-cowok yang senyum-senyum sendiri, tuh udah banyak pengalaman tuh, hati-hati tuh. Bercanda ya. Nah, bagaimana dengan laki-laki, Mas? Kalau perempuan tadi emang bener, Mas, pujian itu membuat mereka lama-lama luluh juga. Kalau laki-laki itu juga sama. Tapi biasanya laki-laki itu gengsi buat menunjukkan bahwa saya suka lo dipuji. Ayo, laki-laki, bener nggak nih? Siapa di antara kamu nih, khusus yang laki-laki ya, yang seneng banget kalau ketika kerja terus dipuji sama pasangannya? Sayang, kamu hebat banget deh kerjanya hari ini. Aku bangga loh bisa punya pasangan kayak kamu. Atau mungkin kalau udah nikah nih, sebagai seorang suami jujur, seneng gak sih kalau tiba-tiba pulang kerja atau capek kerja gitu ya, apapun pekerjaan kamu, tiba-tiba istri tuh muji. Sayang, aku bangga deh punya suami kayak kamu. Seneng apa enggak? Seneng. Apalagi kalau dipuji sama orang tua, itu rasanya tuh berbunga-bunga dan membuat kita tuh seneng banget. Ingat-ingat deh. Ingat-ingat pernah gak sih di masa lalu kita dapat pujian dari orang tua? Kalau saya jujur ya, pujian yang paling saya ingat dari orang tua saya itu ketika pertama kali saya megang gitar. Begitu saya main gitar dengan petikan lagu yang sederhana, saya dipuji sama orang tua saya. Begitu dipuji, sadar atau tidak, itu masuk ke pikiran saya loh. Dan sampai detik ini, saya masih menjadi seorang gitaris kalau kamu tahu. Dan kata orang, permainan gitar saya luar biasa. Sebenarnya bukan karena saya, tapi karena pujian di masa lalu yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Nah itu dia. Itulah kekuatan pujian, teman-teman. Saya ulangi, itulah kekuatan pujian. Sekarang saya mau nanya, tolong lihat dirimu sendiri. Ayo sekarang fokus. Lihat dirimu sendiri saat ini. Kapan terakhir kali kamu itu benar-benar memuji dirimu sendiri sih? Dan sekarang saya tanya juga nih, sekalian. Kapan terakhir kali kamu muji orang lain dengan pujian yang tulus? Kapan? Coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali? Nah, kalau tiba-tiba kamu mulai mengangguk-anggukan kepala, itu berarti dirimu mulai sadar bahwa benar, saya selama ini lalai mas. Lalai kenapa? Iya, saya ini lalai. Terlalu banyak ngurusin orang, mikirin orang, kenapa sih kok dia begitu? Kenapa sih kok dia begini sama saya? Sampai saya tuh lupa. Lupa untuk memuji diri sendiri dan lupa untuk rutin memuji orang lain. Nah sekarang yuk, tadi kita udah belajar landasan dari ilmu memuji ini. Saya udah buktikan kepada kamu bahwa memang benar mas, kebahagiaan yang paling membahagiakan saya itu adalah pujian. Nah sekarang, karena kamu sudah tahu landasan ilmunya, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara prakteknya untuk mengenai kebiasaan yang namanya memuji ini. Ini powerful dan bisa merubah hidup kita. Gini caranya. Sekarang sambil saya kasih tahu, sambil kita praktekin ya, supaya meresap ke dalam otak dan bukan hanya teori yang cuma sekedar lewat, oke? Sekarang bisa nggak saat ini juga kalau bisa, coba lihat handphone kamu. Ayo, lihat handphone. Ya. Dan sambil lihat handphone kamu, coba kalau bisa, coba buka aplikasi kamera. Nah, kalau misalnya kamu nonton video saya ini di YouTube yang ada di handphone kamu, nggak apa-apa. Bisa diganti menggunakan cermin. Boleh cermin bedak tuh yang kecil,
atau cermin apapun, selama itu cermin, ambil. Ini praktekin nih, ini menarik nih. Ayo ambil cermin atau kamera handphone. Ambil sekarang. Sudah ya? Nah sekarang, coba saya minta tolong kamu lihat wajahmu sendiri di situ. Lihat. Kalau saya jujur, saya itu sebenarnya paling sedih. Sedihnya kenapa? Karena kita nih sebagai manusia lebih gampang menemukan kelebihan orang lain daripada menemukan kelebihan diri kita sendiri ya. Setuju gak? Nah sekarang kamu jawab dalam hati aja. Gak ada yang dengar selain kamu sendiri dan Tuhan yang maha mendengar. Kalau kamu sekarang melihat wajahmu yang ada di cermin, lihat baik-baik tuh wajah. Kira-kira diri kamu tuh bangga gak sih dengan wajah seperti itu? Jujur, katakan dalam hati, bangga atau tidak? Kalau saya tebak, sepertinya ada sesuatu hal yang kamu tuh kurang suka dari orang yang ada di cermin itu deh. Ada sesuatu hal yang pengen kamu rubah ya. Sekarang udah, kita nggak usah munafik, kita nggak usah ngerasa sok kuat, nggak usah ngerasa sok baik gitu ya. Nggak apa-apa, jujur aja. Kira-kira dari orang yang ada di cermin kamu tuh, yaitu dirimu sendiri, bagian apa sih yang pengen dirubah? Apa alisnya? Apa matanya bentuknya? Atau jidatnya? Atau mungkin kulit wajahnya yang kurang halus? Atau rambutnya? Ada yang pengen dirubah ya? Nah, sekarang saya mau tanya. Coba tolong dijawab deh. Kalau yang Maha Kuasa ini bisa menciptakan dunia yang begitu indah, langit yang begitu biru tanpa ada cacat sedikit pun, apakah mungkin yang Maha Kuasa itu menciptakan kamu sengaja ada cacatnya? Apakah mungkin yang Maha Kuasa itu menciptakan kamu sengaja untuk menjadikan kamu jelek? Ayo, jawab. Tidak. Kita itu semua diciptakan begitu bentuknya, udah yang paling baik. Saya ulangi, kita itu diciptakan begini bentuknya, ini udah yang paling baik. Sekarang coba pikirin teman kamu yang rambutnya keribo deh. Pernah nggak punya teman yang rambutnya keribo atau kenal orang yang rambutnya keribo? Pikirin. Sekarang pikirin kalau orang yang rambutnya keribo itu jadi lurus kayak sapu ijuk. Lucu nggak? Lucu. Kebalikannya, coba sekarang lihat rambut kamu deh. Rambut kamu lurus atau bergelombang? Kalau seandainya rambut kamu jadi keribo, lucu apa enggak? Loh kok ketawa? Kalau ketawa berarti kamu setuju dengan saya bahwa kita ini semua udah diberikan yang pas. Gak ada yang namanya hidung pesek itu jelek. Gak ada yang namanya hidung mancung itu jelek. Hidungmu saat ini itu yang terbaik. Tidak ada yang namanya warna kulit hitam itu jelek. Tidak ada yang namanya warna kulit putih atau kuning itu tampan, cantik atau jelek. Semua yang melekat di badan kita itu yang terbaik. Masalahnya cuma satu. Apa mas? Kita tuh lupa muji diri sendiri. Betul nggak? Lo jawab. Betul nggak? Nah, iya. Sekarang ayo, sambil melihat orang yang ada di cermin tuh, yaitu dirimu sendiri, coba sekarang ayo kita puji. Coba lihat matamu deh. Sadar gak sih kalau mata kamu bagaimanapun bentuknya, itu kan yang terbaik buat wajah kamu? Coba sekarang katakan dengan suara lantang sambil melihat matamu di cermin atau di kamera handphone. Katakan begini. Mata kamu bagus banget ya. Indah banget. Katakan begitu. Nah, gimana rasanya? Lebih enak? Kita lanjutin. Sekarang lihat hidung kamu. Bagaimanapun bentuk hidung kamu, itu yang terbaik buat wajahmu. Sekarang katakan begini, sambil melihat hidung kamu. Hidung kamu ini yang terbaik. Hidungmu adalah yang terbaik untuk wajah kamu. Kamu cantik. Kamu ganteng. Katakan begitu. Kemudian, setelah kamu memuji, akhiri dengan kata terima kasih atau alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi, biar jelas. Sekarang lihat alis kamu. Kita lihat alis. Alis yang ada di wajahmu, itu yang betul-betul terbaik buat wajahmu. Iya kan? Sekarang katakan begini, ikuti saya. Alis yang ada di mata saya, itu indah banget. Ini yang terbaik. Saya cantik. Atau saya ganteng.
terima kasih, alhamdulillah. Langsung lanjutin ke kuping sekarang. Lihat kuping kamu. Seperti apapun bentuk kuping kamu, itu adalah kuping yang terbaik untuk kepala kamu dan wajahmu. Setuju? Sekarang kamu lihat kuping kamu, kemudian katakan begini. Kuping yang ada di kepala saya ini yang paling pas buat kepala saya. Terima kasih. Saya cantik atau saya ganteng. Terima kasih atas kuping ini. Terima kasih atas kuping ini. Alhamdulillah. Terakhir ya, kita bicara soal bibir sekarang. Lihat bibir kamu. Bibir itu mau seperti apapun bentuknya, itu adalah yang pas buat wajah kamu. Setuju kita? Setuju. Sekarang sambil melihat bibirmu, kamu katakan begini. Bibir yang ada pada wajah saya ini yang terbaik buat wajah saya. Bibir saya bagus, saya luar biasa, saya cantik atau ganteng. Terima kasih, bibir saya luar biasa. Terima kasih, bibir saya indah. Terima kasih untuk bibir saya. Alhamdulillah. Dah, coba. Gimana rasanya? Lebih enak, lebih seger, kok bisa? Ya ini. Inilah seni memuji diri sendiri yang harus kamu lakukan setiap pagi. Lakukan ini setiap pagi dan malam sebelum tidur. Lihat ada nggak perubahan dalam hidup kamu. Praktekin. Nah, saya akan memberikan bagaimana cara memuji orang lain. Tapi di episode berikutnya, yaitu di video podcast pagi keesokan harinya. Sengaja saya tidak memberikan langsung di video ini karena saya tidak mau video ini akan terlalu panjang buat kamu. Sekarang coba praktekin dulu video ini. Puji dirimu setiap pagi dan malam sebelum tidur setiap hari. Gunakan video ini untuk menuntun kamu dan rasakan bedanya deh. Di situ kamu akan menjadi lebih tenang, bahagia, dan damai. Dan tahu nggak? Itu loh yang bisa mengundang keberhasilan hadir dalam hidup kita. Ketika kita mau dan bisa mensyukuri apa yang melekat pada tubuh kita. Setuju? Praktekkan ini ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.